Thumma yusalli wa yusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa yaqra'u inna anzalnahu kadzalika thalathan bila raf'i yadi. Kemudian bersolawat ia dan mengucapkan salam ia, yakni bersolawat dan salam ala sayyidina, atas junjungan kita Nabi Muhammad, begitupun keluarga junjungan kita Nabi Muhammad, wa yaqra'u, dan dia membaca surah Al-Qadar, inna anzalnahu. Kadzalika, sebagaimana demikian, salasan, sebanyak tiga kali. Kadzalika maksudnya menghadap kiblat, ya, salasan sebanyak 3 kali. Bila raf'i yadin, tanpa mengangkatkan tangannya. Yang pintangan apa nih? Pintangan membaca apa? Surah tadi lah, kada usah mengangkat tangan gitu. Wa amma du'aul a'dha'il masyhuru fala asla lahu yu'taddu bihi. Dan adapun doa untuk segala anggota, atau doa ketika membasuh segala anggota, al-masyhuru, yang doa itu masyhur, fala asla lahu yu'taddu bihi, maka tidak ada asal, yakni tidak ada sanad yang sahih baginya. Yu'taddu bihi, yang dianggap dengannya. Ketika adalah aslalahu, ini namanya sighatut tamrid, kata-kata dalam usul hadis untuk mendoibkan suatu hadis. Jadi menilai doib dalam kitab kuning kada mesti hada doib, kada. La aslalahu termasuk sighatut tamrid, kata-kata yang digunakan untuk menghukumi sebuah hadis itu doib. Falidalika hadzabtuhu, jersidin, oleh karena itulah aku membuangnya. Tabaan, karena mengikuti li Syekhil Madhabi An-Nawawi radhiyallahu anhu, karena mengikuti oleh Syekhul Madhab Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Ulama dalam mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Tapi di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi ada, ya, ada aja kitab apa nih, apa hadis-hadis tentang doa wudu, macam membasuh muha, Allahumma bayyid wajhika yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, ya kan? Doa membasuh tangan, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma atau Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Pas kirinya, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i zuhri. Jangan terpaling baca doanya. Pas baca membasuh tangan kiri, Allahumma la tu'tini. Tas silang-silang, Allahumma la tu'tini kitabi biyamini. Terpapul huruf. Pas basuh tangan kiri, Allahumma atini kitabi bishimali, jar. Minta julung kita pakai tangan kiri. Tuh kan masuk nerakanya nyalakan gurunya telah. Radhiyallahu anhu. Wakila, kalau basuh apa? Basuh muha apa? Allahumma harim sya'ri
wa basyari 'alan nari, Allah haramkan rambutku, kulitku dari neraka. Pas membasuh batis, kenapa jadi basuh batis ya? Ini batis yang wajib, tali ngapang, tali ngasul sunnah. Pas membasuh batis, Allahumma tsabbit qalami 'ala sirati yawma tazillu fihi al-aqdam. Ya Allah, ya Tuhanku, tetapkan, kukuhkan, mantapkan kedua kakiku di atas siratmu pada hari, di hari itu tergelinciran segala kaki. Itu doanya bagus kalau pas udah membaca doa itu. Doib tapi diamalkan tetap boleh. Untuk fadhailul a'mal, untuk jika kita tuh menambah pahala. Tapi untuk dasar hukum, sebuah ketetapan hukum kada kawa dipakai hadis doib itu. Hendak menghukumi sebuah hukum kada kawa. Dan mengamalkan kawa. Wakila yusahabbu ayyakula 'inda kulli 'udwin, dan dikata orang, ketika ada dikata berarti lemah itulah. Disunahkan membaca di ketika membasuh setiap anggota, asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu anna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Waktu setiap membasuh anggota. Adakah dalilnya ini? Pali khabarin rawahul mustaghfiri, karena ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Mustaghfiri di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Jadi Al-Adhkar itu bagus itulah. Al-Adhkar itu hadis yang kitab hadis yang isinya spesial amalan, bacaan-bacaan dari Rasulullah. Kada seberatan pang sahih, tapi isi hadisnya itu spesial bacaan apa aja ikan mencari di hadis Al-Adhkar, di kitab Al-Adhkar. Ada ulama saking pentingnya kitab Al-Adhkar itu, bi'dar washtaril adhkar, jual rumah beli kitab Al-Adhkar. Artinya apa? Kita punya HP bisi lah. Kita HP bisi. Nah, kemudian apalagi yang larang-larang bisi, tapi Al-Adhkar kada. Nah, itu Jasidin kasihan benar. Nah, Rajul Jasidin bi'addar washtaril adhkar. Itu jual itu rumah. Nah, mencari-cari alasan kada bisi duit nukar Al-Adhkar. Jual rumah jar ulama. Tukar itu kitab Al-Adhkar. Faqala hasanun gharibun, dan berkata ia hadis hasan lagi gharib. Di dalam baiku ini apa ya? Wa qul gharibun ma rawin faqat. Di dalam usul hadis baiku ini. Apa hadis gharib? Hadis yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Iku ngaja periwayatnya dhaif. Tapi sudaib-daibnya hadis masih kawa diamalkan, ya kan? Kemudian lagi wasyurbuhu min fadli wadu'ihi, dan sunnah meminumnya dia dari lelebihan air wudunya. Li khabari, karena ada hadis anna fihi syifaan min kulli da, bahwasanya pada lebihan air wudu itu penyembuh atau kesembuhan dari setiap penyakit. Ilmu pulang telah. Wa yusannu rasyu izarihi bihi, dan disunahkan memerciki sarungnya dengan itu tadi, dengan air wudu tadi, atau dengan lebihan air wudu tadi. Yang bakas-bakas banyu bau wudu. Kenapa?
supaya kada was-was kayak di apa nih, kayak kan kita udun itu apa bedungkong ngalah na bedungkong di kana diperciki di bagian bawah-bawah tapi supaya apa kada kecampuran was-was nya kena basah bakas napa nih yo ya artinya bakas ulahan sorong juga ya kah menghilangkan was-wasnya. Amun kada kita menggawi memerciki yang tapih tadi iya tadi takun sorong ini basah bakas napa yo, jadi ya bakas percikan napa yo, kotoran kah, najis kah, atau apakah. Tapi gara-gara kita perciki tadi lalu kita yakin oh ini bakas gawian sorong juga, itu sunnah itu. Nah itu menghindari juga itulah was-was juga. Kemudian ai intawahama husula muqaddirin lahu, jika ada dugaan ia terjadinya suatu yang mengotori baginya, kama stadhharahu syekhuna, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh guru kami. Wa alaihi, dan berdasarkan ini yuhmalu rasyuhu sallallahu alaihi wasallam li izarihi bihi, dan atas inilah yuhmalu diboleh jadikan memercikinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sarungnya itu bihi dengannya, itu dengan apa tadi, dengan lelabihan banyu bau udu. Wa raka'atani ba'dal wudu'i, dan sunat 2 rakaat setelah berudu. Ai bihaitu tunsabani ilaihi urpan, sekira-kira dinisbatkan 2 rakaat itu kepada udu urpan, menurut pandangan orang. Artinya orang memadahkan sembahyang itu masih kawa dipadahkan sunat udu. Kenapa? Jadi orang masih kawa mendahkan sunat udu karena limbah berudu sembahyang. Tapi misalkan budu lawas benar sejam sampai 2 jam hanya sembahyang, nah orang bisa kad lagi memadahkan gitu menggawi sunat udu, karena kondisi anggota udu tadi banyunya kering sudah, banyu udu, lalu pagat jika kita temu alatnya sambung menyambungnya. Nah jadi sunat udu itu usahakan sebelum anggota udu kita kering. Kira-kira Jusidin masih dapat dinisbatkan 2 rakaat itu kepada udu pada pandangan orang. Patafutani bitulil fasli, lalu luputlah, kelewatanlah, hilanglah kesempatan 2 rakaat itu bitulil fasli, dengan sebab lamanya pemisah, lawas pemisahnya, lawas jedanya, urpan pada umumnya atau pada pandangan orang, alal aujahi, menurut pendapat yang aujahnya, yang asahnya, yang lebih kuatnya. Wa inda ba'dihim bil i'radi, dan menurut sebagian ulama hilang kesempatan 2 rakaat tadi bil i'rad, dengan berpaling. Arti berpaling itu kada peduli atau kada hendak lagi menggawi. Wa ba'dihim bijafafil a'dha, dan menurut sebagian mereka ulama bijafafil a'dha, dengan keringnya anggota udu. Wakila, dan dikata ulama, dikata orang dhaif nih, bil hadati, dengan terjadinya hadas. Nyata aja lah, sudah terkantut sembahyang apa pang lagi. Ya. Wa yaqra'una nadban fi ula rak'ataihi ba'dal fatihati, dan membaca sunat hukumnya fi ula rak'ataihi ba'dal fatihati, pada yang pertama dari 2 rakaat itu sesudah suratul Fatihah. Napa yang dibaca? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah
wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat anulah, ayat salat sunat taubat nih. Walau annahum, ini sudah diartikan lagi. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim, wa fi tsaniyah, dan pada yang kedua, rakaat yang kedua, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Sama lawan ayat sunat taubat. Faidatnya, ini satu faidah. Yahrumut tatahuru bil musabbali lisyurbi wa kadza bima juhila haluhu 'alal aujahi wa kadza hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi. Ini satu faidah, haram bersuci dengan, yakni dengan menggunakan air yang disediakan untuk minum saja. Tulisan air minum, jangan dipakai bau wudu. Tulisan sudah air minum. Waqada bima juhila haluhu 'alal aujahi. Nah, waqada ini dhaif nih lah. Ini di fikih ini tuh ada rumus-rumus yang dengan rumus itu kita tahu mana pendapat yang dhaif, mana pendapat yang kuat. Nah, di antara rumusan itu ada sebelumnya waqada. Jadi kalau ada waqada dalam fikih itu dhaif tuh. Waqadza, begitupun bima juhila haluhu, dengan air yang tidak diketahui keadaannya, alal aujahi, menurut atau berdasarkan pendapat yang aujahnya, yang lebih kuatnya, yalah. Atau bisa juga waqadza ini bukan dhaif lah. Apa nih kita tuh? Salah aku tadi lah. Bukan dhaif, tapi adanya khilafiyah, adanya perbedaan pendapat. Jadi kalau ada waqadza, nah itu tak ulama tuh kada sepakat dalam masalahnya itu. Waqadza, ya. Sama ini tadi, waqadza. Begitu pula air yang tidak diketahui keadaannya menurut pendapat yang kuat, berarti pendapat yang lemahnya apa? Wadah ya lah. Waqadza, nah, pulang nih. Khilafiyah pulang, perbedaan pendapat pulang. Hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahallihi. Begitu pula membawa sesuatu dari air yang disediakan tadi kepada yang bukan tempatnya, dibawa ke lain. Bawa bulik, bawa bulik, sekumpul itu jadi bawa bulik lah kodoan nih. Punya sekumpul aja lah. Ya kalau aman hendak minum di sana, ya masuk botol mau bulik ya. Tergantung nazirnya aja pang lagi lah. Kalau nazirnya merestui atau ahlul baitnya merestui, akan jadi masalah. Misalkan ini umum, ya lah, nah ngalih banaram ini. Hati-hati ya kita. Wal yaqtasir ay al mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghasli aw mashi wajibin. Hendaklah meringkas ia, yakni al mutawaddi'u, orang yang berudu, hatman wajib ay wujuban ala ghasli aw mashi wajibin, atas membasuh atau mengusap yang wajib. Fala yajuzu taslisun, lalu tidak boleh lagi meniga kali, wala ityanu sairi sunani, tidak pula boleh mengerja sunnah-sunnah yang lain. Sair maknanya yang lain, atau baqiyah. Sair maknanya baqiyah, atau sisa-sisa dari kesunahan. Kenapa jadi kita disuruh wajib meringkas? Lidhiqi waqtin, karena mepetnya waktu, sempit waktu, an idraki sholati kulliha fihi, daripada mengejar sholat keseluruhan di dalam waktu, yakni kadakawa menggawi sumbahyang full
di dalam waktu bila mana kita baudu basalang 3 kali 3 kali. Salang 3 kali 3 kali sampat orang azan isya, sampat orang azan asar, yang digawi hendak yang digawi sembahyang zuhur misalkan, yang digawi hendak menggawi sembahyang maghrib, meniga kali gara-gara meniga kali bang orang isya. Nah itu haram. Jadi ilmu juga adalah meniga kali sunnah ya. Belum tentu bisa aja haram, tapi haramnya namanya haram ma'aridi, haram yang mendatang, bukan haram aslinya. Ada haram asli ya, ada haram ma'aridi. Ini haramnya mendatang. Kama sarraha bihil Baghawiyu wa ghairuhu wa tabi'ahu mutaakhirun, sebagaimana menegaskan dengannya oleh Imam Al-Baghawi dan selainnya, wa tabi'ahu mutaakhiruna, dan mengikuti akan dia oleh ulama-ulama mutaakhirin, ulama yang hidup setelah tahun 400 Hijriyah. Sebutannya mutaakhirin. Kalonya sebelum berarti mutaqaddimin ya kan. Lakin afta fi fawati sholati law akmala sunanaha bi an ya'tiyaha walau lam yudrik rak'atan. Akan tetapi berfatwa iya Al-Baghawi fi fawati sholati, dalam fawati sholat, keluputan sholat tadi. Lakin berfatwa oleh Imam Al-Baghawi dalam keluputan salat, andai dia menyempurnakan sunnah-sunnah salat bi an ya'tiha, dengan bahwa ia kerjakan sunnah-sunnah walau lam yudrik raka'atan, meskipun tidak dapat mengejar 1 rakaat. yakni Imam Baghawi ini sidin maharamakan kita tuh baudu 3 kali waktunya sempit. Tapi di lain cerita sidin ada pula berfatwa menyuruh menggawi sunnah dalam sembahyang. Sunnah dalam sembahyang kan macam baca surah ya kan, macam membaca tasbih waktu ruku, tasbih waktu sujud ya kan. Sidin gawi aja nih tuh walau lam yudrik raka'ah, meskipun tidak dapat mengejar 1 rakaat. Lalu waqad yufarraqu, barangkali bisa aja dibedakan. Waqad barangkali bisa saja dibedakan bi annahu thamma ishtaghala bil maqsud, bahwasanya ia di sana yakni dalam masalah salat ishtaghala bil maqsud, sudah bersibuk diri dengan yang dituju, dengan yang dikehendaki. Adapun dalam masalah wudu itu baru media, baru perantara ya kan. Lalu hingga akhirnya Imam Baghawi pun memfatwakan untuk diri sendiri, untuk sidin sorong berfatwa Sidin tetap gawi sunnah sholat meskipun kada dapat mengejar 1 rakaat. Artinya sampat kurang azan sholat yang berikutnya. Pakana kama law madda fil qiraati, maka adalah ia sebagaimana hukumnya andai memanjangkan dalam bacaan surah. Itu kan kada haram ya lah, memanjangkan bacaan dalam bacaan surah. Bedanya tadi kalau wudu masih media atau perantara, kalau sholat sudah masuk dalam yang diperantarai. Nah,
atau yang dituju atau yang dikehendaki. Itu tadi bedanya. Au qillati ma'in, atau lantaran sedikitnya air, itu jangan hendak meniga kali. Banyaknya kada cukup, kesian. Bahaitsu la yakfi ilal fardha, dengan sekira-kira tidak mencukupi itu air melainkan yang wajib. Falau kana ma'ahu ma'un la yakfihi litatimmati tuhrihi in sallatha aw atas sunana aw ihtaja ilal fadili li'atashi muhtaramin haruma isti'maluhu fi syai'in minas sunani. Maka jikalau ada besertanya itu air yang tidak mencukupinya, ada padanya air yang tidak mencukupinya untuk menyempurnakan bersucinya, andai meniga kali mendipakai meniga kali kada cukup. Au atas sunana, atau andai dia kerjakan yang sunnah. Au ihtaja ilal fadili, atau dia hajatkan kepada lelabihannya. Fadil maknanya lelabihannya atau sisanya. Ini perlu lawan sisa banyu tadi. Kenapa? Li'atashi muhtaramin, karena hausnya makhluk yang dihormati. Ada makhluk yang dihormati yang kehausan. Inya perlu lawan labihan itu banyu uduk. Nah di situ karena itu jangan hendak belimpatan lah. Harum isti'maluhu fi syai'in minas sunani, maka haram menggunakan itu air pada sedikit pun daripada sunnah-sunnah. Jadinya itu kada boleh mendua kali, kada boleh meniga kali. Karena ada sesuatu yang lebih penting. Amunnya di 3 kali ijar kada sampai batis ndak wudu. Atau amunnya meniga kali cukup sampai batis, cuma ada orang lain yang juga menghajatkan ini banyu. Wa qadza yuqalu fil ghusli, begitupun dipendapatkan ini pendapat fil ghusli dalam masalah mandi. Artinya berlaku pula pada masalah mandi. Wa nadban 'alal wajibi bi tarki sunani li idraki jama'atin lam yurja ghairuha. Dan hukumnya sunnah, yakni sunnah apa? Sunnah tadi meringkas yang wajibnya aja. Wa nadban 'alal wajib, sunnah meringkas atas yang wajib, bitarkis sunani, dengan meninggalkan kesunahan untuk mengejar mendapatkan sholat jamaah lam yurja ghairuha, yang tidak diharapkan selainnya, yang tidak ada harapan jamaah lain yang inya kejar. Jamaah itu aja lagi. Jadi sunnah inya meringkas yang wajibnya aja. Naam, tetapi maqila biwujubihi kadalki yang bagi taqdimuhu alaiha nadhiru ma marra min nadbi taqdimil faiti bi'udrin 'alal hadirati wa in fatatil jama'atu. Tetapi pendapat yang dikatakan hukumnya wajib, atau gawian yang dikata orang hukumnya wajib, kadalki semisal menggosok, semalam mazhab Maliki Allah, mazhab Maliki mewajibkan beudun itu bekisik atau begosok. Kalau kita asal banyu sampai sudah ya. Kalau kita peribahasanya bercabur ke sungai, nawaitul wudu'a, pas di dalam banyu mencungul kepala, ya langsung asyhadu an la ilaha illallah. Itu kada begosokan tadi. Mazhab Maliki begosok. Nah, gawian yang dikata orang, dikata ulama kewajibannya semisal menggosok, seyogianya mendahulukannya alaiha atas kesunahan. Jadi kita tuh yang ulama lain memandahkan wajib itu perlu diperhatikan. Macam mana ya? Mengusap keseluruhan kepala. Kemarin mazhab Maliki juga kan? Ya kalau begosok, bekisik wudunya. Ini mazhab Maliki juga. Bandingan yang telah lalu
min nadbi taqdimil faiti, yaitu kesunahan mendahulukan salat yang terlewat sebab uzur, alal hadirati, atas salat yang masih hadirah atau salat yang masih adaan. Wa in fatatil jama'atu, meskipun terlewatkan salat jamaah. Menggawi tadi seperti menggawi menggosok bekisik anggota tadi. Tatimmatun, pelengkap. Tayamum lah. Ini satu pelengkap dari pembahasan sebelumnya, fi bayani asbabit tayammum, dalam menerangkan sebab-sebab tayammum, wa kaifiyatihi, dan tata caranya. Yatayammamu 'anil hadatsaini li faqdi ma'in, bertayammum seseorang itu untuk dua hadas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil apa? Hal yang membatalkan wudu. Hadas besar apa? Hal yang mewajibkan mandi. Atau hadas kecil itu yang mewajibkan wudu, hadas besar yang mewajibkan mandi. Jangan hadas kecil bekami, hadas besar bahera gitu, buang air kecil buang air besar gitu. Gawiannya sama, tapi diperuntukkan untuk dua yang berbeda. Tayamum itu kan anggota tayamum itu muka, dua tangan. Tapi kalau dipakai gasan hadas kecil, kalau dipakai gasan hadas besar. Kalau ikan pikir hadas besar itu guling-guling di tanah, kan enggak. Sama aja muhan lawan dua tangan juga. Apa lantarannya? Lifaqdi ma'in, lantaran tiada air. Banyu kadada. Atau banyu ada, wa khaufi mahdurin min isti'malihi, atau khawatir takut suatu yang mahdur, yang dihindari, yang diwaspadai dari menggunakannya. Kenapa? Jadi kada memakai banyu kalau lambat baiknya menyagaring. Ya kanya luka tuh kalau lambat karingnya, ya kan? Lalu indah memakai, takutan lambat baik, boleh tayamum. Atau takutan kalau pina mati, lalu kada makai banyu, batayam. Di dalam matan Zubat itu, tayammumul muhditi aw man ajnaba yubahu fi halin wa halin wajaba. Tayamum orang yang berhadas kecil atau berhadas besar itu kadang hukumnya boleh, kadang hukumnya wajib. Ya, kadang boleh, kadang wajib. Apa media tayamum? Bitorabin tohurin, dengan tanah yang suci, yang lagi mensucikan, suci lagi mensucikan. Lahu gubarun, yang baginya tanah itu ada debunya. Kada sekedar tanah, tapi tanah yang punya punya debu. Debu sekedar debu kada cukup pula. Jadi tanah yang berdebu. Kalau debu aja di kaca pun ada debu. Di atas kaca mobil debu, di box kendaraan ada debu. Kalau sekedar debu. Tapi ini tanah yang berdebu. Makanya pakai tanah liat kada kawa. Nah, tanah liatnya itu kada ada debunya ya, kada debunya. Dicak. Wa arkanuhu niyatus tibahatis salatil mafrudati makrunatan binaqlit turabi. Rukun-rukun tayamum itu pertama niat mengharuskan sembahyang yang diwajibkan. Niyatu istibahatis salatil mafrudah, niat mengharuskan salat yang diwajibkan,
yang mana niat itu makrunatan binaqlit turabi, hal keadaannya dibarengkan, diimbaikan dengan memindah itu tanah. Wa mashu wajhihi thumma yadaihi, lalu mengusap wajahnya, kemudian setelah wajah kedua tangannya. Wa syartuhu khaufun min isti'mali ma aw faqdu ma in fadilin anil zama dukhulu waqtin wa su'alun zahiru li faqidil ma'i turabun tahiru walau gubarram lila musta'mala multasiqan bil udwi aw munfasila wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhihi lil yadi aw bil aksihal urqun tayammum naqlu turabin, memindah tanah. Memindah, arti memindah itu ada gawiannya. Andai debu, tak debu pasir lah, tuh aba angin pasir, kita hantai pakai muha kita. Lalu di situ nawaitu tayammum listibahatis sholat, saja ku tayamum untuk mengharuskan sholat, kada sah. Kenapa? Naklut turab kadada, memindahnya itu kadada. Jadi harus memindah dari tanah, misalkan kamu atau yakanya pasir yang berterbangan tadi, tahan dulu ke tangan, ambil di tangan, hanyar muha. Langsung muha kada kawa, lain pada baudu, lain kesanya langsung muha kada kawa. Nah itu naqlut turab penting nih tak. Wa farduhu naqlu turabin law naqal min wajhihi lil yadi aw bil aksihal, memindah tanah dari wajah ke tangan atau dari sebaliknya. Wa qasduhu wa niyatus tibahi fardin awil salati wan misahi. Kemudian rukun kedua adalah qasad. Qasad itu menyengaja, dan adanya niat mengharuskan sholat. Jadi tayamum tadi dasar bujur ba'astilah menyengaja menyapuakan tanah yang berdebu kamu qasduhu lah. Jadi ada naqlut turabnya, ada qasadnya. Naqlut turab itu tindakan memindah debu dari tangan ke wajah. Qasad itu penyengajaannya, ya kah? Penyengajaan menggunakan tanah yang berdebu untuk tayamum. Kemudian niatus tibah, niat mengharuskan sumbah. Ngatakan tanya itu. Ya, rukunnya yang anggota yang dibasuh apa? Dibasuh, disapu pakai tanah berdebu tadi apa? Wajah dan kedua tangan. Walau tayaqqana ma'an akhiral waqti pantizaruhu afdalu. Dan jikalau dia meyakini adanya air di akhir waktu, maka menunggu air itu lebih afdal. Menghadangi banyu, kalau ada kena banyu jar. Wa illa jika tidak yakin ia adanya air di akhir waktu, fata'jilu tayammumin, maka mensegerakan tayamumnya yang lebih afdal. Itu masalah apa jika kita tuh tayamum kadada banyu. Tapi cari dulu lah, jangan langsung madahakan kadada. Kalau kondisi kita saat ini madahakan banyu kadada tuh ngalih bang. Inilah kalau zaman dahulu orang tuh merantau ke tengah padang pasir. Yang kadada banyu itu dasar bujur kadada banyu banaran.
dasar koda koleh banyu. Lalu di situ disuruh mencari banyu dulu, menaiki tempat yang tinggi, ya kan, melihat kalau kenapa ada elang-elang, burung-burung atau makhluk-makhluk hidup. Jadi kita melihat tanda-tandanya, barangkali ada di dekat situ suatu sumber air, dicari dulu. Mencarinya kada jauh banar pang, ada di dalam kitab Taqriratus Sadida. Mencarinya itu kereta lagi apa nana, ada haddul apa aja kita, haddul qurbi, berjalan kita karena ke arah muka, arah belakang, kanan kiri, kita jalani dulu, cobai jalan ke situ. Batasannya aku kada ingat batasannya berapa. Ada batasan itu, ada haddul qurbi, ada haddul gaus istilahnya, ada haddul bu'di. Tahu ya di dalamnya lah. Kemudian wa idam tana isti'maluhu fi 'udwin wajaba tayammumun wa ghuslu sahihin wa mashu kulli satirid darri naz'uhu bima'in. Bila mana tertegah menggunakan air pada anggota wudu, berwudu kadakawa dipakai banyu, kadakawa makai banyu gasan membasuh anggota wudu. Kenapa? Ada luka bakar di tangan, atau ada jahitan yang kada boleh kena banyu. Apa hukumnya? Wajib tayammumun wa ghuslu sahihin wa mashu kulli satirid dari naz'uhu bima'in. Nah, ini caranya lah. Pertama, wajib bertayamum. Pertama hukumnya wajib bertayamum. Jangan langsung bertayamum aja kena dulu. Ini pertama hukumnya, bukan pertama gawiannya. Wajib bertayamum. Kemudian kewajiban berikutnya wajib membasuh yang sehat. Kewajiban berikutnya wajib mengusap seluruh penutup yang bahaya mencabutnya. Mengusapnya pakai apa? Bima'in, dengan air. Kalaunya bau udu, kalaunya luka itu ada di kepala, jahitan ada di kepala, macam sinetron rajin di kepala. Rajin kan gitu. Enggak di kepala korbannya. Nah, kepala. Kada kau kena banyu di sini. Wajib membasuh yang sehat. Di mana yang sehat? Sini katakan masih sehat. So, sekawanya. Nah, sekawanya, limbah yang sudah sekawanya membasuh yang sehat, hanyar ulang mengusap ini perban yang tadi kada boleh dicabut, mengusap pakai banyu. Sekawanya ya kah mana sekawanya menggawi banyu gawi. Karena banyu kada masuk ke dalam anggota wudu, tertutupkan perban, lalu kita niatkan tayamum tadi untuk mengejar ketertinggalan kita yang di kepala tadi. Timbahan itu anduk kayak nih, ambil anduk apa sapui muhai basah bakas basahan apa basahan wudu, tayamum, nawaitu tayamum istibahatis sholah apa nih tayamum, dua tangan tuntung tayamum, lanjut membasuhkan anggota berikutnya wudu tangan.
hendak tayamumnya pang berduhulu pada membasuh yang sehat-sehat di sini boleh. Yang mentong lah misalkan tayamum berduhulu bersih jadinya ya lembahnya ya Allah tayamum berduhulu tak tayamum hanya membasuh yang sehat moha mbahnya mengusap yang tertutup. Sekalinya di tangan ada pulang anggota yang luka, pintangan mana sini lukanya, basuh pulang. Tangan yang sehat usap pulang perban. Kadakawa yang tertutup ini kita menyempurnakan usapan kita, basuhan kita bayari dengan tayamum pulang. Berapa kali jadinya tayamumnya? 2 kali. Ya, 2 kali. Ini urutannya kepala, tangan, muha, tangan, kepala, hanyar batis. Berarti potensi kita bertayamum itu berapa kali ya? Muha, tangan, lagi muha, tangan, banyak kepala ya lah, hanyar batis 4 lah potensinya lah. Wala tartiba bainahuma li junubin, tidak ada urutan antara keduanya bagi orang junub. Orang junub ini nya kada betartib lah mandi nya kada betartib asal kuboy, jadi tayamumnya pun barang aja ya. Itulah ya supaya jadi wajib ya rumah. Bisa hadas kecil dulu lah supaya jadi hadas besar menyamani gawiannya. Janganlah bujang masih. Au udwa ini patayamumani, atau tertega tidak bisa menggunakan air itu pada 2 anggota, maka tayamumnya pun 2 kali. Punya anggota lukanya itu 2 kali juga tayamumnya. Di muha sebuting, di tangan sebuting, berarti tayamumnya berapa kali? 2 kali. Dan tayamumnya sesuai gilirannya. Misalkan gilirannya lukanya andak kena dibatis, berarti kita kena bertayamum itu pas giliran kita hendak menyempurnakan basuhan batis. Kadang mau kita apa nih? Kita setor dahulu luka muha, tangan, batis. Berarti 3 kali ini tayamum ya. Tayamum itu langsung 3 kali lah disetor dahulu. Hanyar bau udu kada mau. Kada tertib jadinya. Nah. Jadi kena pas basuh muha kada sempurna tayamum. Basuh tangan kada sempurna tayamum lagi. Di kepala ada juga luka. Kepala. Tapi kalau kepala kan potensinya kecil. Soalnya kepala ini asal ada sehelai rambut basah, soh. Ya kan? Kepala potensinya kecil. Batis pengen mungkin lah batis pas ada pulang luka tayamum lagi. Tanda tayamumnya jangan disetor dahulu. Ya. Lukanya 3 anggota langsung setor 3 kali tayamum, jangan. Sesuai giliran membasuhnya, giliran basuhannya. Dan udunya pun lemah. Bersuci dengan menggunakan tayamum itu lemah. Kadakawa dipakai gasan 2 kali kewajiban. Ya, niatnya itu pang lemah tadi lah. Wala tartiba bainahum li junubin, tidak ada urutan antara keduanya bagi orang junub. Wala yusalli bihi illa fardan wahidan. Nah, tidak salat ia memakai tayamum itu kecuali 1 kali wajib, fardun wahid, fardu yang 1. Tayamum maghrib kada boleh dipakai ke salat isya ya Allah, tayamum pula walau nadran, meskipun nadar. Wa sahha janaiza ma'a fardin nasah, salat janazah beserta salat fardu. Karena salat janazah meskipun pardunya fardu kifayah lain fardu ain. Makanya fardu kifayah salat janazah kawa digabung lawan salat fardu. Karena derajat fardu kifayah
di bawah daripada fardu. Kemudian wa nawaqiduhu wallahu a'lam bishawab.